Dunia yang bising akan klaim dan janji. Kejujuran datang sebagai bisik pelan, bahkan tak terdengar. Rafa bukan pembicara ulung, dia juga tak berorasi, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Di saat yang lain memilih untuk diam, dia memilih untuk bertindak. Ini bukan soal angka, ini soal keberanian. Ini juga bukan soal siapa yang bertindak lebih keras, tetapi yang hanya tetap berdiri di saat yang lain memilih untuk membungkuk. Enggak. Masa laporan hasil keuangan penanggulangan banjir yang direalisasikan hanya sebesar 2,1 miliar, tapi yang dicairkan sebanyak 5,8 miliar? Oh iya. Ini kok ngapain buka gini-ginian, Rak? Kita kan cuma admin, bukan auditor, Rak. Justru kan kita admin. Kita tahu mana yang diketik dan mana yang nyata. Pas kita pura-pura lagi. Iya sih, cuman ya, lo tahu sendiri kan, kalau terlalu mengulik-ngulik, lo terlalu tahu, biasanya orang-orang kayak gitu dikorbanin, Rak. Lu bisa menjadi orang yang tahu, tapi memilih diam. Kita kerja untuk masyarakat, bukan untuk nutup-nutupin hal beginian. Ya, gue cuma nyaranin sih. Lu ngobrol tentang apa? Data? Data banjir, Pak. Saya menemukan ketidakpastian laporan. Saya saranin, kamu jangan terlalu sibuk dengan bukan yang hal-hal itu tanggung jawabmu. Enggak apa, Pak. Kita lagi merekap aja. Oke, tapi ingat ya, biasanya yang tahu banyak hal, biasanya nggak akan bertahan lama. Kebenaran itu tidak berisik, dia tersembunyi, ditumpuk dan dilipat rapi dalam map-map yang bertahun lalu. $750 juta untuk memohon tahun. Kalau tidak ada yang berbicara, biarlah aku yang berbicara. Ini bukan pemberontakan, tapi ini penyelamatan. Invoice fiktif. Toko ini bahkan nggak ada di peta. Nama rekening penerimanya juga anak pejabat. Dana yang dicairin penuh, tapi yang realisasi cuma setengahnya. Setengahnya lagi lenyap. Soal rakyat yang pernah ada. Sementara air sudah naik di warga. Mereka malah sibuk main markup. Kau orang gila dan berani. Tapi saya tahu rasa takut seperti itu. Dan saya tidak akan biarkan kamu ada pilih sendiri. Kami akan ajukan perlindungan setelah berlalu. Kami akan kawal ini bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka yang tenggelam dan tidak pernah terdengar. Keadilan harus dikembalikan.
malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Ara yang akan membawakan berita pada malam hari ini. Kami baru saja menerima dokumen eksklusif yang mengungkap dugaan serius terkait penggelapan dana bantuan banjir. Dari hasil penelusuran tim investigasi kami, terdapat selisih anggaran yang sangat mencolok, mencapai angka fantastis sekitar 3,5 miliar rupiah. Dokumen yang kami terima menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dan yang terrealisasikan di lapangan. Beberapa bukti transfer mencurigakan dan surat internal turut memperkuat dugaan kasus ini. Namun, sampai saat ini, pihak pemerintah daerah yang berhubungan belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan kasus ini. Kami masih menunggu klarifikasi. Kami akan mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkannya untuk Anda, hanya di Berita Malam. Apa benar Anda saudara Rafa? Iya benar. Ada kapitan atas dugaan pelanggaran pasal 32 KUHP tentang pembocoran rahasia pejabat. Hah? Jadi sekarang membongkar korupsi sama dengan membocorkan rahasia? Mau kooperatif aja Pak, ikut kami ke kantor. Apa maksudnya? Bapak jelaskan di kantor saja. Ya begitu Pak. Saya ini Kau pikir negara ini akan terima kasih? Ini bukan asal pahlawan Pak, ini kenyataan. Siapa yang ngizinin kamu untuk akses file itu? Siapa yang bantu nyebarin? nggak ada yang izin Pak. Kan saya yang nulis dokumen itu. Jadi saya tahu jika ada data yang janggal di dalamnya. Kamu tahu nggak, hal yang kamu perbuat ini bisa membuat kamu dipenjara 2 tahun. Rahasia pejabat itu dilindungi oleh hukum. Masyarakat juga dilindungi oleh hukum Pak. Uang mereka dicuri. Kamu menyesal gak apa yang kamu perbuat? Menyesal karena jujur? Tidak. Saya menyesal karena hukum bisa memenjarakan orang yang jujur. Lebih mending hidup di balik jeruji daripada hidup di luar kayak penuh kebohongan.
Sidang atas nama Rafa Variesta, perkara dugaan pelanggaran pasal 322 KUHP dibuka untuk umum. Izin yang mulia, kami menyatakan bahwa klien kami bukanlah pelanggar hukum, melainkan pelindungan kepentingan publik, yang dimana ia tidak mengambil keuntungan pribadi dan tidak menyebarkan rahasia pribadi. Yang ia lakukan adalah menyampaikan kebenaran. Silakan lanjutkan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dengan jelas menyatakan bahwa pelapor tindak pidana korupsi berhak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari tuntutan pidana atau perdata. Namun, dokumen yang disampaikan tergolong internal. Bukankah ada mekanisme internal untuk itu? Tetapi klien kami telah 2 kali menyampaikan kejanggalan kepada atasannya. Namun tidak ada tanggapan. Yang ada adalah tekanan, intimidasi, dan ancaman mutasi. Apakah saudara tergugat memiliki saksi? Ada yang mulia. Silakan dipanggil saudara saksi. Izin hakim, saya akan kerja Rafa Variesta. Data yang disampaikan Rafa adalah benar, di mana tidak ada kebohongan dan saya ikut menyusunnya. Apakah Anda bisa memastikan bahwa data yang tersebar itu sesuai dengan yang ada di instansi? Izin yang mulia, iya benar, tidak ada rekayasa sama sekali yang mulia. Apa saudara tahu adanya tekanan terhadap terdakwa karena menyuarakan hal ini? Saya tahu yang mulia, Rafa dipanggil berkali-kali dan disuruh agar diam. Saya sendiri pun takut untuk bersaksi, tapi saya tahu kebenaran harus ditegakkan. Pengadilan tidak menutup mata atas fakta bahwa dokumen yang disampaikan terdakwa menyangkut dugaan penggelapan dana publik. Bahwa dokumen tersebut tidak merugikan pihak pribadi, tidak mengandung rahasia militer, dan juga tidak digunakan untuk keuntungan pribadi terdakwa. Dengan demikian, majelis menyatakan terdakwa Rafa Variesta tidak bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan. Merah, kemana lu? Sini duduk. Lu kenapa, Rap? Kelihatan pusing banget. Ya nih, lagi pusing gua. Ya, paham sih gua. Masalah lu ya. Ini masalah. Ya, paham karena yang lu alamin sekarang ya udah berkembang kemana-mana gitu. Gua biasanya bicara sendiri. Sampai pada akhirnya, sunyi yang gua alamin udah bergema sampai kemana-mana. Paham sih. Nah, jadi gini, Rap. Jika satu orang bisa mengubah sistem, maka bukan akhir dari situ, tapi awal dari keberanian itu.